Berjumpa lagi dengan saya Syahzaad dari channel Bang Fai Big Heart. Kebiasaan, kalau ada masalah bukannya memahami akar permasalahannya, tapi langsung memberikan solusi yang belum tentu menyentuh akar permasalahan tersebut. Contoh terbaru yaitu penyaluran alat kontrasepsi di sekolah-sekolah. Kasus kehamilan di luar nikah dan kehamilan pada usia dini dengan pendekatan ilmiah, memahami masalah dari perspektif ilmiah. Untuk memahami akar permasalahan ini, kita dapat menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Mari kita analisa paparan berikut. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kehamilan remaja, yaitu kehamilan yang terjadi pada perempuan di bawah usia 20 tahun. Ini adalah masalah yang perlu kita perhatikan, karena dampaknya bisa sangat besar. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kehamilan remaja, dan kita perlu memahami akar masalahnya, agar bisa menemukan solusi yang tepat. Metode ilmiah adalah cara yang sistematis, dan berdasarkan bukti, untuk menyelidiki masalah sosial yang kompleks seperti kehamilan remaja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip observasi, formulasi hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang berharga tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan intervensi yang efektif dan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi angka kehamilan remaja dan mengurangi dampak negatif yang terkait. Menangani kehamilan remaja membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk penyedia layanan kesehatan, pendidik, pembuat kebijakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dengan bekerja sama, para pemangku kepentingan ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, yang memberdayakan kaum muda untuk membuat keputusan tentang kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Lebih lanjut, penting untuk mengatasi faktor-faktor penentu sosial kesehatan yang mendasari yang berkontribusi terhadap kehamilan remaja, seperti kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan paparan terhadap pengalaman masa kanak-kanak yang merugikan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam langkah-langkah spesifik yang terlibat dalam menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari kehamilan remaja, mengeksplorasi berbagai metode penelitian, teknik analisis data, dan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam mengembangkan solusi yang komprehensif. Melalui penelitian yang ketat dan intervensi berbasis bukti, kita dapat berusaha untuk menciptakan masa depan, di mana semua kaum muda memiliki pengetahuan, sumber daya, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan yang sehat tentang kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Langkah pertama dalam menangani kehamilan remaja adalah memahami prevalensi dan trennya secara komprehensif. Ini membutuhkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang masalah ini. Data kuantitatif, yang seringkali berupa angka, membantu kita memahami cakupan masalahnya. Misalnya, kita dapat memeriksa angka kehamilan remaja di berbagai lokasi geografis, latar belakang sosial ekonomi, dan kelompok usia. Data ini dapat dikumpulkan melalui survei nasional, catatan statistik vital, dan data keluar rumah sakit. Data kualitatif, di sisi lain, memberikan informasi kontekstual yang kaya, yang membantu kita memahami alasan di balik angka-angka tersebut. Jenis data ini dapat dikumpulkan melalui wawancara, fokus grup, dan studi kasus. Misalnya, peneliti dapat melakukan wawancara dengan remaja hamil untuk memahami pengalaman pribadi mereka, motivasi, dan keadaan seputar kehamilan mereka. Selain itu, fokus grup dengan pendidik dan penyedia layanan kesehatan dapat menjelaskan tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam menangani kehamilan remaja di bidang masing-masing. Menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan potensi faktor risiko yang terkait dengan kehamilan remaja. Misalnya, analisis data dapat mengungkapkan bahwa angka kehamilan remaja lebih tinggi di masyarakat dengan akses terbatas ke pendidikan seksualitas komprehensif, atau di daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi. Informasi ini sangat penting untuk menginformasikan tahap selanjutnya dari metode ilmiah, merumuskan hipotesis tentang potensi penyebab kehamilan remaja. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara cermat, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang luas tentang lanskap kehamilan remaja. Pemahaman ini sangat penting untuk mengembangkan intervensi dan kebijakan yang efektif, yang mengatasi akar penyebab masalah, dan pada akhirnya berkontribusi untuk mengurangi prevalensinya.
Wawasan yang diperoleh dari analisis data memberikan dasar untuk langkah penting berikutnya dalam metode ilmiah, merumuskan hipotesis yang dapat diuji. Menganalisis data yang terkumpul memungkinkan kita untuk bergerak melampaui sekadar mengenali keberadaan kehamilan remaja untuk memahami faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap kejadiannya. Langkah ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk beralih dari sekadar mengamati masalah ke mengidentifikasi area potensial untuk intervensi. Beberapa faktor kunci sering muncul sebagai kontributor signifikan terhadap angka kehamilan remaja. Salah satu faktor penting adalah kerugian sosial ekonomi. Penelitian secara konsisten menunjukkan korelasi antara status sosial ekonomi yang lebih rendah dan angka kehamilan remaja yang lebih tinggi. Keterkaitan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti akses terbatas ke pendidikan berkualitas, berkurangnya peluang ekonomi, dan akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi. Mengatasi kesenjangan ini sangat penting untuk memutus siklus kemiskinan dan mengurangi angka kehamilan remaja. Faktor penting lainnya adalah peran pendidikan dan akses terhadap informasi. Pendidikan seksualitas komprehensif yang melampaui pendekatan telah terbukti efektif dalam mengurangi angka kehamilan remaja. Ketika kaum muda dibekali dengan informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan hubungan yang sehat, mereka diberdayakan untuk membuat keputusan tentang aktivitas seksual mereka. Selanjutnya, norma agama, norma budaya, dan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku yang berkaitan dengan seks dan kehamilan. Di beberapa komunitas, pernikahan dini dan melahirkan anak dapat dipandang sebagai hal yang dapat diterima atau bahkan diinginkan, yang mengarah pada angka kehamilan remaja yang lebih tinggi. Memahami konteks budaya ini sangat penting untuk menyesuaikan intervensi dan program pendidikan yang sesuai dengan populasi sasaran. Bagian 4. Merumuskan hipotesis, menjelajahi faktor-faktor yang berkontribusi. Setelah kita memahami potensi faktor-faktor yang berkontribusi, kita dapat mulai merumuskan hipotesis, pernyataan yang dapat diuji yang memberikan penjelasan untuk tren yang diamati. Hipotesis ini bukan sekadar tebakan, mereka didasarkan pada analisis data dan penelitian yang ada tentang kehamilan remaja. Mari kita perhatikan beberapa contoh hipotesis yang dapat diselidiki Isha. Hipotesis 1. Remaja yang menerima pendidikan seksualitas komprehensif lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kehamilan daripada mereka yang menerima pendidikan hanya pantang atau tidak ada pendidikan seks formal. Dalam fase ini, meliputi juga tentang pendidikan agama. Peran agama juga sangat penting, karena ada norma-norma yang akan memberikan gambaran dan batasan dalam masalah hubungan dan pergaulan bagi remaja. Hipotesis ini berasal dari pengamatan bahwa akses terhadap informasi memberdayakan individu untuk membuat keputusan tentang kesehatan seksual mereka. Hipotesis 2. Komunitas dengan angka kemiskinan yang lebih tinggi akan memiliki angka kehamilan remaja yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunitas yang lebih kaya. Hipotesis ini muncul dari hubungan yang mapan antara kerugian sosial ekonomi dan kemungkinan kehamilan remaja yang lebih tinggi. Hipotesis 3. Peningkatan akses ke layanan kesehatan yang ramah remaja, termasuk konseling, akan menyebabkan penurunan angka kehamilan remaja. Hipotesis ini didasarkan pada pemahaman bahwa hambatan untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi dapat berkontribusi pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hipotesis ini, meskipun masuk akal, memerlukan pengujian yang ketat untuk menentukan validitasnya. Tahap selanjutnya dari metode ilmiah melibatkan perancangan dan pelaksanaan studi penelitian untuk mengumpulkan bukti yang mendukung atau menyanggah penjelasan yang diajukan ini. Dengan menguji hipotesis kita dapat bergerak lebih dekat untuk memahami pendorong sebenarnya dari kehamilan remaja dan mengembangkan intervensi yang efektif. Bagian 5. Menguji lapangan, metode penelitian dan analisis data. Untuk menentukan validitas hipotesis kita perlu menggunakan metode penelitian yang ketat. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat bermanfaat pada tahap ini. Metode kuantitatif, seperti uji coba terkontrol secara acak, dapat membantu kita membangun hubungan sebab akibat. Misalnya, kita dapat secara acak menugaskan remaja untuk menerima pendidikan seksualitas komprehensif, pendidikan dengan norma agama dan sosial budaya, atau pendidikan hanya melarang, dan kemudian
membandingkan angka kehamilan mereka dari waktu ke waktu. Ini akan memungkinkan kita untuk mengisolasi efek dari jenis pendidikan yang diterima. Metode kualitatif, seperti wawancara mendalam dan fokus grup, dapat memberikan wawasan yang kaya tentang pengalaman dan perspektif remaja. Ini dapat membantu kita memahami alasan dibalik perilaku mereka, dan konteks di mana kehamilan remaja terjadi. Misalnya, kita dapat melakukan fokus grup dengan remaja untuk mengeksplorasi persepsi mereka tentang kesehatan seksual, hubungan, norma agama, norma sosial budaya, dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka tentang hubungan yang tidak sehat. Analisis data memainkan peran penting pada tahap ini. Analisis statistik digunakan untuk menganalisis data kuantitatif, sedangkan analisis tematik sering digunakan untuk data kualitatif. Dengan menganalisis data, kita secara cermat, kita dapat menarik kesimpulan tentang hubungan antara variabel yang berbeda dan kekuatan bukti yang mendukung atau menyanggah hipotesis kita. Temuan dari studi penelitian kita kemudian dapat digunakan untuk menginformasikan pengembangan intervensi dan kebijakan yang efektif, yang bertujuan untuk mengurangi angka kehamilan remaja. Bagian 6. Memetakan arah. Rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti. Tahap terakhir dalam menerapkan metode ilmiah untuk menangani kehamilan remaja melibatkan penerjemahan temuan penelitian kita ke dalam rekomendasi dan intervensi kebijakan yang konkret. Rekomendasi ini harus didasarkan pada bukti dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari populasi target. Misalnya, jika penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas komprehensif mengarah pada pengurangan angka kehamilan remaja, pembuat kebijakan harus memprioritaskan penerapan program semacam itu di sekolah. Demikian pula, jika penelitian menunjukkan bahwa akses terbatas ke layanan kesehatan yang ramah remaja merupakan hambatan yang signifikan bagi remaja yang mencari layanan kesehatan reproduksi, upaya harus dilakukan untuk memperluas akses ke layanan tersebut, memastikan kerahasiaan dan keterjangkauan. Atau pendidikan agama dan norma sosial budaya yang merupakan hambatan, maka upaya untuk memperluas aksesnya juga harus dicarikan solusinya. Penting untuk menyadari bahwa kehamilan remaja adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, pendekatan multikabang diperlukan untuk mengatasinya secara efektif. Ini termasuk menangani faktor-faktor penentu sosial kesehatan, seperti kemiskinan dan kurangnya peluang pendidikan, yang berkontribusi terhadap risiko kehamilan remaja yang lebih tinggi pada populasi tertentu. Metode ilmiah menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menangani masalah sosial yang kompleks, seperti kehamilan remaja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip observasi, formulasi hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan, peneliti dan pembuat kebijakan dapat bekerja sama untuk mengembangkan intervensi yang efektif yang memberdayakan kaum muda untuk membuat keputusan tentang kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Melalui penelitian yang berkelanjutan, kebijakan berbasis bukti, dan komitmen untuk mengatasi akar penyebab kehamilan remaja, kita dapat berusaha untuk menciptakan masa depan di mana semua kaum muda memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Kesimpulannya, jangan ujuk-ujuk mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya dengan pemberian akses pada alat kontrasepsi atau malah membuat program penyalurannya di sekolah-sekolah. Semoga para pemangku kebijakan mau bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang harus terlibat dalam masalah ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan kebijakan yang memang menyentuh akar permasalahan, bukan dengan kebijakan yang ugal-ugalan atau sekedar menunjukkan jika pemerintah memperhatikan masalah ini.